memasuki episode 15, Rapat Mendadak. Tuan Besar, saya mendapat kabar dari anak buah Dragon Empire yang tersebar di berbagai daerah, bahwa saat ini mantan manajer Anda yang berkhianat, yaitu Tuan Paul, telah tiba di Megaton beberapa waktu lalu. Tampak lelaki berusia sekitar 40-an sedang melaporkan berita yang dia dapat dari anak buahnya. Sementara itu, seorang lelaki yang seusia dengannya yang dia panggil dengan sebutan Tuan Besar itu hanya mengangguk saja. Apakah ada pergerakan dari pengkhianat ini yang diketahui oleh anak buahmu? Tanya Tuan Besar itu. Ada, Tuan. Saat ini orang yang bernama Paul itu sedang bernegosiasi dengan keluarga Ragnar untuk sebuah kerjasama pembangunan kasino di Megaton. Jawab lelaki yang memiliki kulit sedikit agak gelap itu. Keluarga Ragnar, kata lelaki yang dipanggil Tuan Besar itu, tiba-tiba saja bangkit dari kursinya. Benar, Tuan Besar. Menurut informasi yang saya dapatkan, mereka juga sedang mengandus pulang dari berbagai tempat untuk melakukan investigasi. Yang pastinya, jauh dari jangkauan ataupun yang belum dirambah oleh perusahaan Future of Company. Jawab lelaki itu. Baiklah. Black, atur akan buahmu untuk terus bermata-matai mereka. Aku akan mengatur beberapa orang kepercayaan untuk aku susupkan dalam perusahaan mereka. Aku ingin tahu, siapa dalang di balik perusahaan Paul ini. Tidak mungkin dia bisa bangkit, walaupun dia memiliki tabungan yang banyak, karena seluruh aset miliknya telah dibukukan. Pasti ada yang menggendong Paul ini. Baik, Tuan Besar. Saya akan mengerahkan beberapa lagi anak buah saya. Jangan tunda lagi. Secepatnya atur. Sekali lagi aku harus berurusan dengan pengkhianat. Kata lelaki setengah bayi itu. Jika begitu, saya mohon diri dulu. Kata lelaki yang dipanggil Black itu sambil berlalu memberi hormat sebelum pergi. Setelah lelaki berkulit sekeliti gelap itu pergi, lelaki setengah bayan yang dipanggil dengan sebutan Tuan Besar itu lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan suara. Daniel, segera beritahu kepada semua staf bahwa aku akan mengadakan rapat mendadak hari ini di Mountain Lotus. Lalu dia mengklik tanda kirim. Tak lama kemudian di ponselnya tertera pesan balasan singkat dengan hanya 2 huruf yaitu O dan K. Kemudian Tuan Besar itu langsung bergegas menuju ke mobil Pagani Huayra miliknya dengan tujuan untuk berangkat ke Mountain Lotus. Puluhan pengawal dengan mengendarai BMW kini mengiringi keberangkatan Tuan Besar itu menuju ke Mountain Lotus. Iring-iringan mobil mewah itu tiba di depan hotel teratai dan langsung menuju ke ruangan parkir bawah tanah. Setelah memasuki ruangan lift khusus, kini Tuan Besar itu tiba di lantai paling atas di hotel teratai tersebut. Lalu segera keluar dari mobilnya, kemudian langsung menuju ke ruangan yang sangat luas di tingkat paling atas hotel tersebut. Begitu dia memasuki ruangan itu, kini semua yang telah tiba di ruangan itu semuanya langsung berdiri. Selamat datang, Tuan Besar, kata mereka bersamaan. Terima kasih, dan silakan kalian untuk duduk kembali, kata lelaki setengah bayi itu. Tuan Besar, sebelumnya mohon maaf jika saya harus bertanya. Sebenarnya, ada apa sehingga Tuan Besar mengadakan rapat mendadak begini? Tanya seorang lelaki berusia di atas 60-an. Tuan Barry, Paman Ronald, Ryan, Daniel, Rico, serta kalian semua yang berada di sini. Sebelum kita memulai rapat ini, mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya dalam hati, mengapa aku meminta kalian untuk hadir dalam rapat kali ini? Begini, aku baru saja mendapat kabar dari orang-orang Dragon Empire bahwa Paul, mantan manajer bagian logistik yang tertangkap basah berkhianat kepada perusahaan, telah kembali ke Megaton dengan kekuatan baru. Paul ini juga sudah melakukan kesepakatan kerjasama dengan keluarga Ragnar dalam proyek pembangunan kasino di Megaton. Itulah sebabnya mengapa aku mengadakan rapat mendadak ini.
kata lelaki 40-an itu. Mendengar nama Paul ini, semua orang yang berada di ruangan ini menjadi terkejut. Bagi mereka, mustahil Paul bisa bangkit setelah beberapa tahun di penjara. Siapa yang akan percaya kepada mantan narapidana? Selain di penjara, Paul juga diketahui harus membayar puluhan juta dolar sebagai kompensasi atas penyelewengannya terhadap perusahaan, serta seluruh aset miliknya telah dibekukan oleh Jerry William. Inilah yang membuat mereka sangat merasa heran. Mustahil Paul bisa bangkit kembali, kata mereka. Ini tidak mungkin, pasti ada kekuatan besar di balik semua ini. Jikapun ada, pastilah orang ini memiliki hubungan yang tidak baik dengan perusahaan Future of Company atau Smith dan William Group. Bisik-bisik pun terjadi. Saat ini di dalam ruangan itu terdengar bisik-bisik mereka yang hadir, persis seperti dengungan suara lebah. Perhatian semuanya. Harap tenang. Aku tahu maksud kalian semuanya, dan aku juga sepemikiran dengan kalian. Pasti ada kekuatan besar yang ditunggangi oleh Paul ini. Hanya saja, ini masih samar. Kita masih harus menyelidiki masalah ini. Jawaban akan segera kita dapat, andai kita mampu menyusupkan mata-mata kita ke dalam perusahaan Paul ini. Saya sependapat dengan Anda, Tuan Besar. Perusahaan kini memiliki damai anak muda yang kompeten dan bisa diandalkan. Kalau menurut saya, kata Tuan Barry setelah agak lama berpikir, ini pasti ada hubungannya dengan Fardy. Aku menduga bahwa kekuatan yang sama ada di belakang Paul ini. Maksud Anda adalah Art Holding Company? Tanya Tuan Besar itu. Benar, dugaanku. Pasti perusahaan ini. Aku menduga bahwa ini hanya permulaan saja. Tujuan mereka pasti lebih besar dari sekadar membangun kasino, kata Tuan Barry. Seperti yang kita ketahui, bahwa 15 tahun yang lalu, Fardy juga seperti itu. Namun kali ini, sedikit lebih berbahaya, karena Paul ini mantan manajer di perusahaan ini. Kata Ryan, lalu melanjutkan. Dugaanku adalah, mereka ingin membuka jalan bagi perusahaan itu. Sejujurnya, aku telah melakukan riset tentang perusahaan ini di mana pendiri perusahaan itu adalah wujud musuhan 4 naga di Metro City ini. Hanya Ramendra lah yang tidak memusuhi orang ini. Bagiku, kau harus bergerak cepat, Jerry. Jangan biarkan mereka melakukan investasi di Mountain Slope, Garden Hills, dan kawasan lainnya, seperti Lagoon Park. Menurutmu, langkah apa yang harus kita ambil? Tanya Tuan Besar itu. Seperti yang kau lakukan di Country Home dulu. Beli tanah mereka di sana. Ini akan menjadi alasan untuk berhadapan langsung dengan perusahaan yang mendalangi Paul ini. Andai mereka jadi melakukan investasi di sana, kata Rico. Masuk akal juga, kata Tuan Besar itu. Baiklah, kita berbagi tugas. Aku memiliki rumah dan tanah seluas 10 hektar di Garden Hills. Selain itu, aku juga memiliki sebuah kafe dan restoran mini di sana. Dengan begitu, aku perintahkan kepada Ryan untuk membeli tanah hutan meliputi gubuk kakek Malik, terus menyeberang ke sungai. Beberapa pun mereka jual, maka tampung, dan buat atas nama perusahaan. Siapapun yang ingin menggarap tanah milik perusahaan, diperbolehkan. Dengan seperempat hasil adalah milik kita. Selain menjual hasil panen mereka ke perusahaan milik kita yang ada di sana. Tuan Barry bersama Daniel berangkat ke Lagoon Park dan lobi pemerintah setempat untuk membeli tanah di sana seluas yang bisa mereka jual. Sedangkan aku bersama dengan Clara akan berangkat ke Garden Hill. Kebetulan, anak dari mendiang kepala desa yaitu Albert Junior adalah sahabatku, kata Tuan Besar itu. Baiklah, semua sudah disepakati. Ingat, tujuan utama kita adalah mencari gara-gara dengan perusahaan ini. Sejengkal tanah milik kita, jika mereka langgar, bisa menjadi pencetus peperangan. Persiapkan diri kalian. Pertempuran ini pasti terjadi.
Jika tidak sekarang, mungkin di zaman Joe William nanti. Cepat atau lambat, pasti akan terjadi.